Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hikmah AR. Saya dosen program studi D3 Akuntansi, Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni akuntansi biaya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang terdapat di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Sebelum mengambil mata kuliah ini, mahasiswa disyaratkan telah lulus mata kuliah pengantar akuntansi. Berikut ini deskripsi dari mata kuliah akuntansi biaya adalah memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang konsep biaya, jenis biaya, dasar biaya, sistem akuntansi, pengetahuan serta keterampilan dasar, pengklasifikasian, dan pengalokasian biaya untuk tujuan perhitungan, perencanaan, dan pengendalian biaya. Mahasiswa juga mampu melakukan perhitungan dan pencatatan harga pokok dengan metode job order costing maupun metode proses costing dengan menggunakan contoh kasus nyata dari perusahaan dan layanan industri. Mahasiswa juga akan dilatih kemampuannya untuk menetapkan alokasi biaya produksi untuk masing-masing produk yang diproduksi bersama sebagai produk utama dan produk sampingan. Juga pengalokasian dan pembenahan biaya dari masing-masing departemen pendukung pada masing-masing produk yang dihasilkan. Pada mata kuliah akuntansi biaya ini, kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa adalah 1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan akuntansi biaya, konsep biaya, dan sistem informasi akuntansi biaya, serta perilaku biaya. Kedua, mahasiswa mampu melakukan perhitungan biaya dan akumulasi biaya berdasarkan pesanan, berdasarkan proses costing dengan metode rata-rata. Juga perhitungan biaya untuk produk sampingan dan produk gabungan dengan menggunakan metode market value, metode biaya rata-rata per unit, dan metode rata-rata tertimbang. Mahasiswa juga mampu membuat perencanaan dan pengendalian biaya pada biaya overhead, departementalisasi dengan menggunakan metode langsung atau direct method, metode step, dan metode simultan. Keempat, mahasiswa mampu menganalisa biaya taksiran dan biaya standar atau dikenal dengan standard costing. Materi pembelajaran dibagi menjadi 14 sesi pertemuan dan dibagi menjadi 6 sub CPMK. CPMK pertama mengenai akuntansi biaya, konsep biaya, dan sistem informasi akuntansi biaya, serta perilaku biaya. CPMK kedua, sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya dan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Sub CPMK ketiga mengenai sistem perhitungan biaya berdasarkan proses costing dengan menggunakan metode rata-rata. Keempat, perhitungan biaya untuk produk sampingan dan produk gabungan, metode market value, metode biaya rata-rata per unit, dan metode rata-rata tertimbang. Kelima, perencanaan dan pengendalian biaya pada biaya overhead, departementalisasi, metode direct, metode step, dan metode simultan. Dengan sub CPK terakhir, keenam adalah biaya taksiran dan biaya standar, dikenal dengan standard costing. Pembelajaran untuk mata kuliah ini dilakukan dengan menggunakan metode hybrid dengan media daring berupa Zoom meeting. Melalui e-learning yang disajikan akan disediakan materi asinkron, selain pembelajaran sinkron atau langsung, materi pembelajaran asinkron seperti video rekaman, modul daring, dan latihan soal, serta tempat pengumpulan lembar jawaban juga disediakan untuk mendukung pembelajaran secara mandiri. Metode pembelajaran mata kuliah ini diajarkan dengan pendekatan berupa ceramah dan latihan soal serta interaktif yang dapat berupa diskusi maupun presentasi. Sistem penilaian mata kuliah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPS OBE, Outcome Based Education, yaitu melakukan assessment setiap akhir materi pembelajaran dicapai dengan bentuk yang telah ditetapkan. Pada sub CWK pertama, bobot latihan kuis sebesar 10%. Sedangkan untuk sub CPMK kedua, bobot akan dinaikkan menjadi 25% berupa soal-soal. Sedangkan untuk CPMK ketiga, bobot yang diberikan adalah sebesar 20%. Untuk CPMK keempat, bobot diberikan sebesar 20%,
Dan untuk sub CPMK kelima, bobot akan diberikan 15%, sedangkan sub CPMK terakhir bobot hanya diberikan sebesar 10%, sehingga total seluruh CPMK adalah sebesar 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya. Hari ini kita ketemu lagi ya dalam sesi ke-7 ya. Sebelumnya kita pernah di sesi ke-6 mempelajari bagaimana sih cara job order costing gitu ya. Nah, job order costing apa tuh? Perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Ada yang mau ditanyakan tentang materi itu? Aman ya? Aman, sip, aman. Nah, kita lanjut nih, karena kita berada di akuntansi biaya mata kuliah kita akan mempelajari bagaimana proses costing. Ya, apa sih proses costing? Itu loh, kalau kita mau produksi itu secara terus-menerus produknya. Nah, hitungnya gimana? Nah, itulah yang menjadi bagian dari kita. Judulnya aja cost ya. Berarti kita cost. Apa tuh? Cost accounting. Artinya menghitung biaya. Gimana tuh cara menghitung produk biaya yang kita hasilkan, ya kan? Yang kita hasilkan secara terus-menerus. Sebelum kita hitung, kita akan kesini dulu ya. Lihat nih, apa gambar apa nih? Indomie ya. Pasti semua pernah makan kan? Nah, pernah makan ya. Itu diproduksinya sesuai pesanan kita atau langsung barengan? Barengan banyak ya, banyak. Nah, gimana ngitungnya gitu ya? Oke, dalam prosesnya ya. Coba kita lihat, mudah-mudahan. Nah, banyak orang menganggapnya sebagai makanan tidak sehat, padahal sebenarnya tidak demikian. Lihat saja bagaimana proses pembuatannya. Tepung terigu adalah bahan utama mie instan. Langkah pertama adalah menyaring tepung untuk menghilangkan kotoran dan partikel yang tidak diinginkan. Setelah itu, tepung dicampur dengan air dalam jumlah yang tepat untuk membuat adonan. Adonan ini kemudian dikirim ke mesin pengepres untuk diratakan. Langkah berikutnya adalah pemotongan spiral yang membentuk mie menjadi lipatan khas yang kita kenal. Setelah itu mie dimasukkan ke dalam mesin pengukus selama beberapa menit hingga matang sempurna. Selanjutnya mie melewati proses penggorengan. Setelah didinginkan, mie siap untuk dikemas. Setiap tahapan proses ini dilakukan dengan sangat bersih dan tertata rapi. Hasil akhirnya adalah sajian praktis yang menggugah selera. Masihkah kamu menganggapnya sebelah mata? ya tuh, wah berarti di sini mie itu supaya jadi tadi kita bisa beli di Indomaret atau di toko-toko gitu ya, mengalami proses. Nah, ini disebutnya proses roasting, ya kan? Tadi kita bilang langkah awal adalah mencampur tepung terigu. Nah, itu adalah proses pertama, ya. Orang bilangnya tergantung sih ya, dia maunya nyebutnya sebagai apa manajemennya ya. Mungkin ada departemen pengadukan, ya kan? Atau sebenarnya pencampuran, ya boleh-boleh aja gitu ya. Nah, yang kedua adalah apa? Masak kan, dimasak dia, habis dimasak baru departemen packaging, di packing gitu ya. Jadi dia ada 3 proses ya. Nah, ini semuanya banyak juga nih, nggak hanya mie gitu ya. Misalnya apa, sosis juga sama, ya kan? Terus apa sih makanan kaleng? Ini kan yang sehari-hari kita temui ya. Nah, jadi kalau kita lihat, oh iya ya, dia tidak bisa dong kalau belum diaduk kita potong-potong, ya kan? Harus kita aduk dulu, kita campur, kita uleni tepungnya, baru bisa kita potong-potong. Artinya proses 1 harus selesai dulu, menjadi ke proses kedua, baru proses selanjutnya. Kalau belum masak, apa bisa kita packing? Kan nggak bisa ya. Kita tunggu sampai masak, kering, baru kita packing gitu ya. Jadi kalau kita bisa simpelkan dari mie ini ada berapa proses? 3. Pertama apa? Pencampuran. Terus kedua? Masak. Keempat? Pengemasan. Betul. Kira-kira paham nggak sih? Ada yang bertanyain? Belum, aman ya? Aman. Oke, lanjut ya. Nah, kita konteksnya tadi menghitung biayanya. Tapi kita perlu tahu dulu ya, jangan kita misalnya saya belajar ini tapi nggak tahu ujungnya. Kita harus tahu benang merahnya. Ya, kenapa kita belajar ini? Nah, sesuai dengan kurikulum OBE ya, ada capaian pembelajaran ini butir ketiga ya. Ini artinya mampu menyusun data laporan keuangan. Oh, kalau gitu proses itu harus dilaporin dong, gitu ya. Nah, harus dilaporin. Nah, tentu aja ya namanya akuntansi, kalau laporan dalam bentuk apa? Jurnal, betul ya, dalam bentuk jurnal. Kenapa kalau akuntansi nggak di jurnal nggak sah?
ya kan? Gitu ya katanya akuntansi ya. Nah, jadi harus ada dalam jurnal. Terus CPMK keduanya, ya turunan dari CPL adalah CPMK kedua, yaitu kita harus mampu menghitung dulu sebelum kita jurnal, kita hitung dulu, ya kan? Apa yang mau kita jurnal kalau belum bisa kita hitung? Ya, kita hitung. Nah, habis kita hitung, katanya kita juga harus bisa tuh di bawahnya barulah melakukan jurnal. Nah, jadi kalau kita lihat indikatornya ya dari sesi ini adalah ketepatan dalam melakukan perhitungan biaya, ya kan? Nggak boleh salah. Kenapa? Kalau salah nanti laba kita salah, perhitungan kita saja akan salah. Kan ujung-ujungnya ke sana. Salah hitung biaya, salah menentukan harga, salah menentukan laba. Laporan salah semua. Ya. Jadi di sini ketepatan istilahnya, ketepatan dalam melakukan perhitungan biaya berdasarkan proses yang tadi. Karena kita masih di tahap awal, kita akan mempelajari metode rata-rata. Nanti akan kita lanjutkan ke metode FIFO. Apa kira-kira FIFO? Singkatan dari first in, first out. Artinya yang pertama masuk, pertama keluar. Ya, artinya kalau saya produksi ini duluan, ya itu harusnya barang jadi duluan. Ya. Jadi kayak barang berjalan, gitu ya. Jadi kalau masuk, ya yang keluar yang harus itu, gitu ya. Sistem antrian. Ya. Oke ya, kita yang rata-rata dulu ya. Siap ya. Ke contoh soal ya. Contoh soal ini belum kita modifikasi. Modifikasi ada di latihan ya. Nah, jadi kalau contoh itu pasti seperti buku ya, supaya kita lihat literaturnya seperti apa. Kita harus pernah baca buku ya. Di sini ada perusahaan namanya American Share Company. Dari judulnya kita udah tahu dia perusahaan apa? Bangku ya, bangku. Nah, kalau bangku kursi. Kira-kira prosesnya gimana? Kalau proses kursi. Potongan kayu, dirakit, terus jadi dijual, ya. Nah, jadi kan kayak kursi kan kayak gitu ya. Kalau kursi yang kayu ini kan sama ya, gitu ya. Nah, ini kita dudukin apa yang di dalam gambar, ya, itu seperti itu. Kita lihat di sini, kita menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Jadi sesuai dengan flow-nya, ya. Datanya apa? Kita lihat data produksi tersedia untuk bulan Januari. Ini adalah data dari soal. Ya. Kita harus paham dulu data dalam soal. Kalau kita tidak paham, kita akan kesulitan dalam mengerjakannya. Setuju ya? Setuju. Ya. Kita paham. Kalau kita lihat judulnya adalah jumlah unit semua. Ya. Karena emang ini data untuk unit, belum ada duit-duitan. Ya kan? Apalagi benar ya. Benar. Jadi data dalam unit, jumlah unit barang dalam proses persediaan awal. Oke, kita potong ya di sini ya. Kita lihat, kita potong di sini departemen ini dulu kita lihat ya. Pemotongan. Ya. Jumlah unit persediaan awal 100. Artinya gini. Kita lihat nih ruangan 1 sama ruangan 2. Anggaplah ruangan 1 ini adalah departemen pemotongan. Gitu ya. Departemen 2 adalah departemen perakitan. Jadi kalau harus kita potong, kita pindahin tuh ke ruang sebelah, gitu ya. Namanya departemen perakitan. Di potongan ini, departemen pemotongan ini, dahulu ada sisa yang belum kelar, belum selesai. Itulah yang disebut persediaan awal. Artinya masih nunggu nih di sini nih. Ini ada nih yang belum selesai nih. Kira-kira satu meja ini yang belum selesai, gitu ya. Berapa? 100 unit. Jadi ini adalah data sisa periode lalu. Ngumpul tuh di situ di pojok tuh, ya berapa? 100 unit. Kalau kita mau proses tadi kan nggak, ngapain loh, sayang ya kalau kita produksi cuma 100 unit doang, ya kan? Tambahin lah, ya kan? Nah itu yang kedua, dimulai di proses pemotongan. Kalau bahasa gampangnya adalah tambahan, ya kan? Di proses pemotongan. Masuk waktu dari luar dari pintu tadi, bahan-bahan nih untuk proses, ya kan? Berapa? Sebesar 600. Jadi total yang di departemen pemotongan berapa? 600, 700. Kenapa? Karena tadi ada sisa tadi kan? 100 tambah lagi 600. Jadi yang kita produksi adalah 700. Paham? Ya. Nah, jadi 100 dengan 600 jadi 700. Inilah yang kita mau produksi, ya. Oke.
Nah terus kita proses nih, wah kita misalnya tadi kayak mie kita aduk-aduk gitu ya. Terus kalau kita kursi ini kan kita potong-potong. Setelah yang potong selesai, kita keluar lagi dong pintu sebelah. Kita pindahin ke departemen perakitan. Berapa yang kita pindahin? Coba baca. Berapa? 500. Betul, 500. Kalau gitu yang belum kelar berapa? 200. Gampang kan? Gampang. Dulu kenapa susah ya kan? Gampang ya kan? Nah, jadi 100 tambah 600 700. Itulah yang kita proses. Dan yang kita proses ternyata ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya. Ini di sini ada persediaan awal. Sebesar berapa tadi? 100 ya. Tambah tadi tambahan ya. Tambahan sebesar 600. Total 700. Dari 700 ini ada yang selesai, ada yang belum selesai. Kalau yang sudah selesai, kita akan pindahkan ke departemen perakitan. Dipindahkan ke departemen berikutnya, yaitu departemen perakitan. Kalau yang belum selesai, masih ngetem aja di sini ya. Namanya apa? Persediaan awal. Tapi bukan karena dia terakhir. Persediaan akhir. Ya. Ini namanya persediaan akhir. Jadi dari 700 ini yang selesai 500, yang belum selesai 200. Jumlahnya harus sama. Kalau nggak sama berarti ada hilang dalam proses. Perlu apa tuh? Kalau ditanyain, kenapa bisa hilang nih? Ya, salahnya di mana? Ya, oke? Ada yang nanya ke sini? Belum paham ya? Apa bisa pindah ya? Paham ya? Ini adalah di departemen pemotongan. Oke, kita pindah ya ke departemen berikutnya. Departemen perakitan. Nah, kita tadi ke sana tuh ya. Kita pindahin barang kita tuh, ya. Berapa yang kita pindahin? 500 ya. Kalau kita lihat ini yang pindah ini ada di sini. Tuh. Ini bahan perakitan, ini ada, ini harus sama. Nah, kalau ini nggak sama, artinya ada hilang dong di jalan. Ya kan? Nah, ini harus sama. Jadi jumlah dari transfer depan perakitan 500, di sini juga terimanya harus 500. Kalau kurang artinya ada kesalahan. Ya. Nah, 500 berarti di sini kita punya kayak gini lagi, ya. Ini di departemen berikutnya ada persediaan awal, tambah-tambahan. Tambahannya ini kalau tadi ini dari bahan mentah, karena ini tambahan dari proses sebelumnya. Berapa nilainya tadi? Ini 500. Nah di situ dulu, di departemen perakitan itu udah ada data, udah ada angka berapa? Yang sisa 180. Kalau gitu kita proses berapa? 680. Dari 680 tentu aja dong ada yang udah selesai, ada yang belum. Nah logika gitu. Jadi akuntansi itu sangat logika. Jadi jangan beranggapan akuntansi itu akalan. Nah, kalau logika kita bagus pasti kita gampang. Ya, nanti juga pakai logika. Ya. Nah 680 kita pecah nih. Ya. Di sini ada yang selesai, pasti ada yang belum selesai, gitu kan ya? Ya sama. Nah yang belum selesai kita namakan persediaan akhir, dia masih ngetem nunggu proses berikutnya. Kok bahasanya gampang-gampang aja, ya, yang penting kita paham. Oke. Berapa yang belum selesai? 100. Kalau gitu saya dengan pasti bisa mengatakan yang sudah selesai adalah 480. Ya. Ini adalah data. Kita harus tahu baca datanya. Nah, aman kan sih? Coba saya ulang ya. Siapa? Jangan deh. Oke, barang di persediaan awal departemen pemotongan berapa? Tadi yang awal itu ada 600, yang awal ya, yang awal 100. Terus tambah sama yang ada lagi tuh masuk barang 600 jadinya 700. Terus di transfer ke departemen sebelahnya yang kita 500. Terus ada sisanya berarti 200 gitu. Oke, sip ya. Berarti ada sisanya 200.
Nanti dia periode berikutnya baru tuh yang bagus itu diproses. Karena kita menggunakan metode rata-rata, artinya kita jadiin satu, nanti kita aduk gitu ya. Nah, kita gabungin biaya yang tadi itu di persediaan awal sama biaya yang baru datang, kita kita gabungkan ya. Nah, itu namanya metode rata-rata. Tapi kalau metode FIFO enggak, kita keluarin yang itu dulu tuh, yang lama, yang masih hitam yang pertama, baru yang berikutnya. Itu beda ya. Nah, sekarang kita gabungkan dulu ya. Oke, paham ya saya sini? Di bawahnya data kedua adalah supervisor mesin departemen melaporkan bahwa persediaan akhir barang dalam proses. Artinya kita melihat data di sini. Nah, data yang ini, persediaan akhir. Ini kan ya? Persediaan akhir. Departemen pemotongan 60% untuk bahan baku. Oke, kita catat dulu aja. 60% untuk bahan baku. Direct material. Ya. Kenapa kok dari material tulisnya lebih dikit? 60% direct material. Artinya apa? Artinya dari 200 ini dia sudah menggunakan bahan baku sebanyak 60%. Bahasa gampangnya apa? Telah menyerap biaya sebanyak 60%. Teman-teman? Ya. Nah, kalau untuk tenaga kerjanya berapa? Nah, tenaga kerjanya nih, tuh, pemotongan 70% sudah selesai. Berarti nanti tinggal berapa? Tinggal 30%. Kan kalau supaya komplit berapa? 100%. Jadi kalau ini bahan bakunya masih kurang berapa lagi? 40. Ya. Gampang kan ya? Nah, di sini pokoknya kita gampang aja ya. Pemotongan 70% selesai ya. Persediaan akhir 20% selesai. Oh, untuk tenaga kerja departemen pemotongan. Ini 20%. Untuk direct labor. Untuk FOH-nya berapa? Kita cari yang di pemotongan dulu. 40%. Oke, kita lihat dulu ya satu-satu deh. Ya. Kita baca. Supervisor masing-masing departemen melaporkan bahwa persediaan akhir barang dalam proses 60% selesai untuk bahan baku departemen pemotongan dan 100% untuk departemen perakitan. Berarti di sini ya kan 100 ya. Ini DM-nya adalah berapa? 100%. Terus kita lihat DM, PDL. Persediaan akhir 20% selesai untuk tenaga kerja departemen pemotongan, 70% selesai departemen perakitan. Berarti di sini 20%, di sini 70%. Aman? Nah, sekarang untuk FOH. Nih, di bawahnya ya. Kita lihat FOH. Ya kan? Overload pabrik persediaan akhir 40% selesai departemen pemotongan dan 70% departemen perakitan. Berarti ini 40%, di sini 70%. Clear sampai sini? Jelas ya. Nah, jadi kalau kita lihat maksudnya gini loh. Ini persediaan akhirnya ya sudah menyerap biaya sebanyak 40% bahan baku, ya kan? Tenaga kerjanya 20% baru, ya kan? Dan FOH-nya 40%. Jadi nanti proses yang berikutnya kan yang tadi itu besar berapa ya? Yang bilang tadi 200 unit, ya kan? Nanti tinggal untuk DM-nya 40% lagi. Gitu. Untuk FOH-nya tinggal berapa lagi? Tinggal 60%. Nah, gitu ya. Paham ya? Ada yang mau tanya sama sini? Lalu kita ke data keuangan. Nah, ini baru ya. Berikutnya. Berapa sih dia yang dikeluarkan untuk proses tersebut? Ya. Kita tentu bagi dua, pemotongan sama perakitan. Ya, kita punya juga dua jenis biaya, ya kan? Dari persediaan awal sama dari tambahan. Ya. Kalau kita lihat, ya, ini adalah biaya yang dikeluarkan di sini. Nah, tuh, ya, ini adalah tuh, ada DM, ada DL, ada F. Nah, biayanya berapa? Ini 1.892, 400, 796. jelas ya. Jadi kita kan tahu Pak sebenarnya di sini, gitu ya. Kan dia bilang nih, untuk persediaan awal biaya yang terjadi adalah ini, departemen pemotongan.
Kalau departemen perakitan berarti yang di sini dong, ya nggak? Ya, gitu ya, aman ya. Nah terus kalau yang di perakitan di sini, ya kan, kok ada departemen ini? Persediaan awal, ya kan dulunya masih ada, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, terus kita lihat lagi di sini periode berjalan, ya. Ada biaya juga yang kita tambahkan di sini. Ada DM, ada DL, ada F, OH. Berapa nilainya? Berapa? 13.608. 608. Terus 5.000. 5.000. Terus 7.904. Oke. Berarti di proses yang pertama, ya kan, pada pemotongan biaya keluar berapa? Ini kan, ini sama ini ya? Iya. Betul? Ya. Ya. Jadi biaya yang di proses pemotongan ini sama ini. Kalau ini di perakitan, ini sama ini, gitu kan? Iya. Paham saja datanya? Oh ya. Terus diminta. Pertanyaannya sedikit, cuma 2 doang. Jawabannya panjang. Ya. Pertama, buatlah laporan biaya produksi berdasarkan proses costing dengan menggunakan metode rata-rata. Ya, untuk departemen pemotongan dan departemen perakitan. Berarti ada 2 lembar kertas kerja yang harus kita siapkan. Ya. Yang kedua apa? Buatlah jurnal. Tadi kan saya udah bilang kalau akuntansi nggak sah kalau kita nggak catat. Sesuai juga dengan tadi indikator kita kan ya, kita harus ngitungnya dengan tepat dan kita harus menjurnal. Ya, oke. Ada yang mau tanya? Ya, boleh. Kan itu persediaannya kan 200 ya. Maksud dari sekarang itu minggu-minggu. Iya, biaya udah kepake ya rasanya ngomongnya. Jadi persediaannya lagi pakai. Bukan. Jadi ini misalnya nih kan ini ada proses nih, ya kan ada proses nih, ya kan? Oh ternyata untuk barang yang tadi itu yang belum kelar itu ada biayanya. Berapa tuh biayanya? Jadi biayanya sama karena biaya kita keluarkan total berapa? 29.600. Yang udah selesai kan berapa? 29.000 kan? Iya, 29.000. Berarti yang harus punya siapa? Punya yang belum kelar. Nah, punya yang belum kelar tuh, ya kan? Nah, yang belum kelar puncanya mana? Itu biar udah pakai sekian, biar udah pakai sekian, boleh pakai sekian. Jadi barang yang belum jadi. Iya, barang yang belum jadi. Nah, masih ngetem di ruang ini. Aman kan kayaknya? Dipakai 200 karena itu. Iya, jadi sisa yang dari sisanya tuh 24.600 itu buat bikin 200 tadi. Oh iya. Tapi dia belum kelar semuanya. Kalau udah kelar semuanya kan 200 kali 50. Iya. Iya kan? Iya. Harganya kan? 200 kali 50. Tapi dia baru berapa? Belum kan? Belum sampai sana kan? Nah, kenapa? Karena itu belum selesai. Bulan berikutnya. Ikut si itu tadi tuh yang 4.600 ikut. Ini ngetem nih. Ini misalnya gini nih ya. Ini yang ngetem nih. Terus tambahin nih. Masuk. Ya gitu ya. Nah kelar. Masukin dua kanan. Kan ada sisa tuh. Dia nunggu proses berikutnya. Jadi harus kita pakai logika yang gampang. Supaya gampang ya. Paham ada nih? Paham ya? Paham ya? Tapi yang di bawah 20 tadi itu ngetem dulu ya? Iya ngetem. No, karena dia belum kelar. Nah, nunggu proses berikutnya. Jadi paling gampang gitu, ini nih belum kelar nih, ya kan? Nah, terus kita tambahin kan, ya, dia berdampingan, isinya kan nggak ada ya, dan malu jadi apa? Ya. Oke, jelas nanti bisa diakses ya. Yang e-learning ada ya. Nah, yang terakhir adalah jangan lupa ini, ya, jangan lupa. Nah, cek e-learning, kerjakan latihan dan jangan lupa submit di sana ya. Karena e-learning kita sudah dilengkapi dengan pengumpulan tugas ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup. Nah, nanti kalau ada yang bisa ditanyakan, mau ditanyakan tentang tugas-tugasnya, silakan ya. Nah, nanti kita bisa berkomunikasi dengan ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai ketemu kita minggu depan. Jangan lupa PR-nya dikerjakan.